Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Irana, NPM 1820 06655. Lokal 6A non reguler. Di sini saya berada di Kapolsek Waringin, ingin mewawancarai Bapak Ibda Eko Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Suciati. Saya Ahmad Irana. Kami dari mahasiswa Setia Amuntai. Kali ini kami akan melakukan wawancara tentang pembangunan. Baik, kami akan wawancara langsung dengan Bapak Ibda Eko Budi Mulyono selaku Kapolsek Waringin Kabupaten Balangan. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya. Berbicara tentang pembangunan, apakah persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Balangan yang sedang berjalan? Terima kasih pertama-tama ya telah menjadikannya sebagai narasumber. Terkait pembangunan di Kabupaten Balangan, untuk sampai dengan saat ini sebenarnya pembangunan kita sudah mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan zaman-zaman dulu lah. Karena saya juga merupakan putra Balangan yang besar di Balangan juga, jadi saya mengikuti perkembangan ini dari awalnya Balangan berdiri sampai dengan sekarang. Pembangunan sendiri kita kan luas nih pembangunan. Ada pembangunan SDM-nya, pembangunan infrastruktur, pembangunan karakternya. Untuk khususnya di pembangunan SDM-nya sendiri lumayan peningkatan luar biasa. Yang dulunya dari kita ini jarang yang orang-orang yang sekolah sampai ke luar negeri, sekarang sudah banyak yang sekolah mampu menembus ke luar negeri. Itu salah satu contoh. Kemudian di pembangunan infrastrukturnya kita lihat sendiri beberapa pembangunan gedung-gedung, pembangunan jalan sampai dengan tingkat pedesaan pun kita sudah merasakan perubahan yang dibandingkan dengan terdahulu. Jalan-jalan sudah mulai mulus. Namun ada memang beberapa di pembangunan kita sendiri ada yang terulang-ulang. Ada pembangunan itu yang sudah beberapa tahun lalu sudah dibangun, kemudian dirombak lagi, diulang lagi pembangunannya, mungkin dengan perencanaan yang kurang matang pada saat itu. Mungkin itu sih terkait beberapa pembangunan. Tapi pada dasarnya pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sudah meningkat jauh dibandingkan zaman-zaman dulu. Iya, berarti ada perubahan. Ada perubahan, jauh perubahannya. Selanjutnya Pak, apakah harapan Bapak tentang rencana pembangunan di daerah kita ini pada masa sekarang maupun yang akan datang, Pak? Ya, untuk sekarang dan akan datang, saya mengharapkan, ya harapan saya sendiri, kita lebih pada pembangunan yang memang vital bagi masyarakat. Seperti kita ketahui, kondisi kita saat ini COVID, banyak beberapa yang memang pembangunan tertunda akibat pengalihan atau refocusing anggaran kepada kegiatan-kegiatan COVID. Tapi ini tidak menjadi permasalahan. Saya yakin ke depan pemerintahan kita ini bisa membawa ke Balangan yang lebih baik lagi. Memang beberapa pemimpin, siapapun pemimpin pasti akan mengharapkan Balangan lebih baik lagi. Harapan saya sih tidak muluk-muluk ya. Itu bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu perekonomian masyarakat itu bisa dari pembangunan jalan, seperti kebijakan yang sekarang membangun jalan, membangun jembatan. Karena apa? Karena ini penting, vital bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Karena apabila di bidang transportasi ini terganggu, otomatis akan menghambat ke perekonomian. Ini yang mendasar. Belum, apalagi kalau bisa ditambah dengan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, contohnya pasar, itu lebih dibenahi lagi supaya ini lebih bisa mengungkit lah perekonomian masyarakat. Ditambah lagi dengan mungkin pembangunan di bidang pertanian, perkebunan yang menjadi sebagian besar pendapatan penduduk Balangan kan di pertanian. Mungkin kalau bisa juga ada pembangunan
pabrik-pabrik karet, karena kita mayoritas 60 sampai 70% kita masih penyadap karet. Iya. Kalau bisa ada pembangunan pabrik karet. Kemudian sekarang kan yang lagi hit adalah terkait porang. Iya, Nah, porang. kalau bisa masyarakat kita beralih kepada porang ataupun bisa, saya bahkan mendengar informasi akan dibangun pabrik porang di tempat kita. Tapi tentu saja harus didukung dari ketersediaan bahan bakunya sendiri. Iya. Nah, kalau masyarakat, tapi sudah sebagian besar saya lihat pola dari pertanian di masyarakat, pembangunan di masyarakat ini sudah mengarah ke sana. Banyak yang sudah mencoba di pertanian porang. Mungkin itu sih. Baik Bapak, selanjutnya apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha? Nah, untuk ancaman sendiri kita bisa melihat dari iklim kita, kemudian kondisi COVID ini sebenarnya ancaman terhadap pembangunan perekonomian di Balangan. Kemudian di tantangannya sendiri ini yang menjadi tantangan kita, menjadi hambatan kita yang harus bisa dilewati. Kalau gangguan saya rasa untuk di saat ini dapat dikendalikan dengan baik, dengan terjaganya keamanan. Kenapa saya bilang keamanan? Karena ketika keamanan ini terjaga, otomatis masyarakat berusaha, masyarakat berkegiatan untuk pembangunan itu akan tidak menjadi hambatan. Itu sih yang fokus utama. Karena ketika kejahatan, keamanan ini dapat dikendalikan, dunia usaha, dunia perekonomian, pembangunan apapun itu pasti akan berjalan lebih baik. Apakah sumber biaya pembangunan di daerah atau pembangunan selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Sebenarnya untuk cukup atau tidaknya saya rasa ini porsinya dari pemerintah daerah yang mengetahui. Tapi dimanapun juga pasti kita akan mengalami kekurangan pembiayaan. Karena memang tapi kalau kita sudah menyesuaikan dengan perencanaan, rencana itu berjalan dengan tidak adanya hambatan, saya rasa sih cukup itu untuk anggaran yang direncanakan. Karena kan kita pembangunan ini berdasarkan dengan perencanaan kita juga. Setiap tahun kan direncanakan oleh pemerintah daerah. Yang penting ini sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Terus Pak, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Sektor yang dibanggakan atau yang dikembangkan ya saat ini, yang saya rasa yang paling bagus adalah sektor pariwisata. Kenapa pariwisata? Kita lihat saja di beberapa di luar daerah, contohnya itu pariwisata ini sangat mendukung ke pembangunan masyarakat, perekonomian masyarakat. Karena pariwisata ini iya sangat baik. Orang dimanapun juga pasti mengharapkan tempat-tempat pariwisata. Orang dimana tidak ada yang tempat pariwisata itu yang sepi. Sepi pun karena apa? Karena adanya COVID-19. Seandainya tidak ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, saya yakin sektor pariwisata juga akan maju. Tetapi dengan saat ini dengan penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat wisata malah akan baik, akan berjalan dengan bagus lah. Kita beri contoh mungkin kayak di Balida. Di Balida itu ada tempat pariwisata, dia membangun perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Itu lumayan dengan kelas desa seperti Balida, pendapatan asli desa sendiri lumayan. Apalagi kalau masyarakat di sekitar mendukung, maka ini akan otomatis akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Kita punya
potensi lah di Balangan ini. Contoh kayak di tebing tinggi kan ada Maranting, ada Gunung Hauk, di Halong juga banyak beberapa titik air terjun. Tapi kita kurang ke pengembangannya. Nah, kemudian pengembangan ini tidak hanya dikembangkan bagus, tetapi kalau tidak didukung oleh masyarakat, maka ini pun akan tenggelam sendiri, akan mati sendiri. Karena itu tadi masyarakat ini menentukan, masyarakat sekitar itu sangat menentukan. Karena apa? Karena ketika masyarakat ini mendukung, dia sama-sama menjaga keamanannya, tidak ada preman-premannya, tidak ada yang pemalakan, saya yakin pasti akan menjadi maju. Karena kita lokasi itu bagus, banyak yang bagus lah tempat pariwisata, dan itu tidak akan pernah sepi. Cuma tinggal pengelolaan yang kurang. Pengelolaan, kalau kita bisa mengelola, masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan di sana, saya yakin ini akan kedepannya akan lebih baik lagi lah. Pariwisata itu tidak akan sepi. Baik Bapak, sebelum ditutup apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Yang saya mungkin tambahkan, kalau kita sekarang ini dalam pandemi Covid, saya harapkan seluruh masyarakat tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, tetap melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Dalam artian mencuci tangan ini menjaga kebersihan, dan mudah-mudahan kita akan selalu terhindar dari wabah COVID-19 dan cepat berlalu, sehingga pembangunan memang kita setahun ini kan udah mulai ada perlambatan pembangunan karena akibat adanya pemukusan kegiatan kepada COVID-19. Mudah-mudahan ini cepat berlalu, kita doakan bersama, kita bisa kembali melaksanakan kegiatan seperti sedia kala, dan bantuan kepada seluruh masyarakat untuk herd immunity-nya, ketahanan kelompoknya, untuk selalu bisa mensukseskan kegiatan vaksinasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Ketika saatnya jadwal kita sudah untuk melaksanakan vaksinasi, jangan ada penolakan, mari sama-sama mensukseskan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Kapolsek Paringen tentang pembangunan di daerah Kabupaten Balangan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan kami di sini. Terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari mahasiswa Setia Amuntai mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.